Sebelum kita beribadah, ada sebuah ayat yang akan dibacakan untuk Anda sekalian dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 berkata demikian, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Amin. Mari kita mengangkat tangan bersama di hadapan Allah. Sesungguhnya pertolongan kita ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan tidak pernah Ia meninggalkan ciptaan tangannya yang selalu dipeliharakannya baik siang maupun malam. Turunlah damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita saat kita beribadah kepadanya. Amin. Pribadi yang mengenal
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Jemaat GIA Majapahit. Mari pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan di ibadah online ini. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, masih di dalam ibadah online ini, di mana kami sebentar lagi akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Oleh karena itu, buka mata telinga kami secara rohani, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu pada pagi hari ini. Kami siap mendengarkan Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa kami ini. Amin. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu dan Saudara. Ya, pada pagi hari ini saya mendapatkan tema tentang apa yang dicari orang. Nah, tentunya topik yang sangat menarik ya. Apa yang dicari orang. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ya Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, jika diadakan suatu polling atau jajak pendapat, pasti akan mengatakan bahwa yang dicari orang yang paling terutama adalah uang. Ya Bapak Ibu ya Saudara ya, uang ya. Nah, orang akan berusaha mencari uang sebanyak-banyaknya. Nah, mengapa? Ya, karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Waktu kita sekolah dulu ya, yang merupakan kebutuhan manusia itu dibagi menjadi 3 ya, yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu berarti kan kebutuhan makan, sandang, lalu kemudian papan ya, atau rumah begitu ya. Lalu kemudian yang kedua itu kebutuhan sekunder, berarti kalau kebutuhan primernya itu sudah terpenuhi, maka orang berusaha memenuhi kebutuhan sekundernya ini. Misalnya, kendaraan itu perlu, mobil itu perlu, ya. Jadi ini kebutuhan yang kedua yang harus dipenuhi ya. Lalu jika ini sudah terpenuhi, maka yang ketiga adalah kita mengenal adanya kebutuhan tersier. Apa itu kebutuhan tersier? Kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan kemewahan. Misalnya sudah punya mobil, tapi aku pengen mobil yang apa ya? Yang lebih keren lagi. Aku pengen sudah punya rumah nih, tapi pengen bikin rumah yang lebih besar yang ada kolam renangnya mungkin ya. Atau saya pengen jalan-jalan. Ya, jalan-jalannya mungkin levelnya sudah pengennya keliling dunia begitu ya. Nah, ini termasuk kebutuhan tersier. Nah, memang Bapak Ibu, uang dibutuhkan oleh setiap orang ya. Uang itu sangat dibutuhkan. Nah, apakah uang itu menjadi segalanya? Ya. Apakah uang itu menjadi segalanya dalam kehidupan kita? Nah, mungkin Bapak Ibu atau Saudara kurang setuju ya, kalau uang itu bukan segalanya ya. Uang bukan segalanya. Tapi kenyataan hidup ya Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, segalanya itu butuh uang ya. Segalanya butuh uang ya. Kalau saya keluar rumah Bapak Ibu ya, misalnya ada acara begitu ya, pasti identik dengan pengeluaran Bapak Ibu ya. Keluar rumah ya. Nah, pasti identik dengan pengeluaran. Kenapa? Ternyata keperluan saya keluar banyak hal-hal yang berkaitan dengan uang tadi ya. Misalnya saya butuh sesuatu karena kehabisan bahan pangan di rumah ya, bahan-bahan yang saya butuh sesuatu yang untuk memenuhi kebutuhan hidup, atau pekerjaan saya butuh mungkin kertas untuk tinta untuk ngeprint dan sebagainya. Saya keluar selalu identik dengan pengeluaran. Nah, jadi pada kenyataannya bahwa orang itu pasti butuh uang segalanya. Ya, apa yang dicari orang selain uang ya? Yang kedua ini sekarang, yang kedua,
Yang dicari orang yang kedua adalah kesehatan. Kesehatan itu sangat mahal harganya. Ya, dikala orang dalam kondisi sehat, maka dia bisa melakukan segala sesuatu dengan maksimal, ya, dengan prima. Beda dengan orang yang dalam kondisi kurang sehat, maka sangat berdampak terhadap apa yang harus dia lakukan. Hasilnya tidak maksimal. Nah, kita patut bersyukur untuk saat ini kita diberkati Tuhan, boleh sehat sehingga kita nyaman untuk melakukan segala sesuatu dan dapat melakukan suatu karya. Nah, kesehatan ini merupakan sesuatu yang dicari oleh orang, ya. Lalu kemudian yang ketiga, apa yang dicari oleh orang? Yang ketiga yang dicari oleh orang adalah rasa damai sejahtera. Ya, dalam rasa damai sejahtera itu terkandung rasa tenang, tentram, nyaman, bahagia tentunya. Nah, pasti siapa sih orang yang tidak ingin hidup damai sejahtera? Ya, semua orang pasti mendambakannya. Saya masih ingat pesan dari orang tua saya, ya, pesan dari papa saya. Dia pernah mengatakan ketika saya masih kuliah, pada waktu itu saya masih muda gitu ya. Papa saya mengatakan pada diri saya, jangan hidup dalam hidupmu, ya, dalam hidupmu jangan ada utang, ya. Usahakan jangan ada hutang di dalam hidupmu. Saya ya meresapi atau merenungkan, dan betul, dengan tidak adanya hutang ternyata orang jauh hidupnya itu lebih tenang, nyaman, ya, damai sejahtera, ya, karena kita tidak kepikiran harus besok aku harus mikir bayarin saya masih punya utang ini, saya masih punya utang itu, saya masih harus, dan ini tentunya akan membuat orang jadi ada tekanan dalam hidupnya, tidak nyaman. Dia harus memenuhi segala yang harus dia bayar sebagai hutangnya, ya. Nah, dia tiga hal yang dicari oleh manusia, ya. Tadi yang sudah saya katakan, yang pertama adalah orang akan senantiasa mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu yang kedua, kesehatan, ya, kesehatan. Lalu yang ketiga adalah rasa damai sejahtera. Nah, bagaimana untuk mewujudkan ketiga hal tersebut? Mari kita buka Alkitab kita di kitab Matius pasal 6 ayat 33. Saya ulang, ya. Kitab Matius pasal 6 ayat 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wow, ya, saya ulang lagi. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, apa artinya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi? Artinya yang pertama adalah utamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Prioritaskan Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Ya. Mari kita awali aktivitas kita, ya. Kita tahu pagi hari kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan, ya. Lalu kemudian apa, ya? Kita mengutamakan Tuhan, ya. Misalnya kegiatan ibadah, ya, ibadah di hari Minggu, atau kalau di GIA Majapahit, ya, tentu juga ada kegiatan persekutuan rumah tangga, ya, komsil atau permata begitu, ya. Nah,
mari kita belajar untuk mengutamakan, memprioritaskan buat Tuhan. Nah, Tuhan akan berkenan akan setiap apa yang kita lakukan. Ya, ini penting sekali. Ya, kita mencari dahulu apa yang harus kita lakukan. Ya, prioritaskan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, atau utamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Lalu yang kedua, bersama dengan Tuhan kita bekerja keras dan beraktivitas. Bersama dengan Tuhan kita bekerja keras dan beraktivitas. Kolose 3 ayat 23 mengatakan bahwa apapun yang engkau perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, ini penting sekali ya. Jadi yuk kita tetap harus bekerja keras. Nggak mungkin berkat akan jatuh tiba-tiba dari langit di depan rumah kita. Kita mesti harus bekerja keras, ya. Dan tentu pekerjaan kita adalah pekerjaan yang benar, ya, tidak menyalahgunakan wewenang jabatan kita. Kita melakukan sesuai dengan landasan firman Tuhan. Pasti Tuhan akan berkenan akan setiap kehidupan kita. Kita bekerja keras, ya, beraktivitas. Nah, karena kita banyak beraktivitas, tentu tubuh kita akan jadi sehat, ya. Tubuh kita pasti akan sehat, banyak bergerak, peredaran darah lancar, ya. Kalau kita bekerja keras dan beraktivitas, ya, pasti juga akan berdampak pada rasa, ya, kita bahagia, ya, karena dengan bekerja keras kita dapat penghasilan, lalu kemudian tubuh kita sehat, tentunya ada rasa bahagia, rasa nyaman, tenang, ya, ada rasa kedamaian, ya, di dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, ya, janji Tuhan itu ya dan amin, ya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, akan diberikan pada kita. Gusti ora sare, ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Ya, oleh karena itu kita harus mengimani ayat firman Tuhan ini, ya, bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan pada diri kita. Amin, Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi. Baik, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kita, ya. Kita senantiasa berdoa pada Tuhan, mohon pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kita manusia yang manusiawi, artinya tidak bisa lepas dari hakikat kemanusiaan. Kita memerlukan sesuatu di dunia ini untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kita, untuk mencapai cita-cita kita. Tetapi jangan lupa, sertakan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita prioritaskan Tuhan, kita utamakan Tuhan, dan Tuhan pasti akan menyertai, memberkati setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di surga, terima kasih untuk berkat-Mu, firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan Kau memimpin akan setiap kehidupan kami Tuhan, menyertai akan setiap kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa mengutamakan Engkau Tuhan, memprioritaskan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau yang mencukupkan segala sesuatunya yang kami butuhkan.
Berkati Tuhan jemaat GIA Majapahit, Tuhan berkati gereja, berkati semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya kami serahkan diri kami semuanya di dalam tangan-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa kami ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bersyukur saudaraku, kita telah mendengar firman Tuhan. Biarlah dengan apa yang sudah kita dengar, kita akan tetap setia kepada Tuhan dan berharap kepadanya, dan Tuhan akan memeliharakan umatnya. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan dan Allah kami dalam kerajaan sorga, sungguh kami bangga firman-Mu sudah kami dengar, dan firman-Mu menjadi kekuatan yang baru bagi tubuh kami, bagi pikiran kami, bagi jiwa kami, untuk melangkah pada setiap hari dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa Bapa, bila sebentar kami hendak menghaturkan persembahan, maka berkatilah umat-Mu. Berapapun yang dapat kami percayakan kepadamu, kiranya ini menjadi bagian syukur kita, bagian sukacita kami, dan kami melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang akan selalu dinyatakan saat kami taat kepadamu. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang pada saat ini mengalami kesulitan, mengalami pergumulan ekonomi. Mari Tuhan juga memberkati, supaya di balik semua ketaatan ini, Tuhan mengubahkan kesulitan, beban menjadi sebuah kemenangan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Angkatlah kedua tangan di hadapan Bapa. Kita kembali kepada aktivitas kita. Maka sekarang Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembalilah engkau kepada aktivitasmu, kepada kegiatanmu, rencanamu pada hari ini. Dan biarlah wajah Allah menyinari engkau di siang dan malam, dan engkau tampil bersinar. Dan oleh kemurahan Allah, maka Kristus berdiam di dalam hatimu, keluargamu, rumah tanggamu, dan engkau dibuat menjadi berhasil. Dan biarlah Roh-Nya yang kudus, Parakletos itu, akan selalu menyertai, menuntun, memimpin, mendidik, menghiburmu. Mulai saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Haleluya. Amin.